Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengolahan bahasa alami dan text mining untuk materi morfologi dalam pengolahan bahasa alami. Video kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang morfologi dan yang kedua adalah tentang regular expression. Baik, seperti minggu kemarin bahwa pengampunya adalah ada 4 orang dosen. Kemudian untuk capaian pembelajaran, yaitu mampu menjelaskan konsep pemrosesan dan pemahaman teks, melakukan praproses dan memperdebatkan data teks yang noisy melalui stemming, lemmatization, tokenization, penghapusan stop words, dan banyak lagi, serta mampu memproses data teks dan string, dan mampu melakukan pencocokan pola dengan ekspresi reguler di Python. Capaian pembelajaran ini akan dicapai dalam 3 kali pertemuan. Untuk indikator dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah ketepatan menganalisa kalimat dalam bahasa alami secara morfologi, dan yang kedua adalah ketepatan menyatakan sebuah pola kata dalam ekspresi reguler. Materi pembelajarannya yang pertama adalah morfologi dan morphological analysis, dan yang kedua adalah tentang regular expression. Baik, dalam video yang pertama, yaitu tentang morfologi dan morphological analysis, kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan morfem. Kita bisa ketahui bahwa kata-kata itu bukanlah atom, karena kata-kata itu punya struktur internal. Kenapa bukan atom? Seperti kita ketahui bahwa atom itu adalah tunggal, sedangkan kata-kata itu memiliki struktur. Kata-kata dibangun dari unsur-unsur bermakna minimal yang disebut juga sebagai morfem, yaitu contohnya misunderstandings itu bisa dibagi menjadi 4 morfem. Yang pertama adalah miss, kemudian understand, kemudian ing, dan s. Sedangkan contoh yang kedua adalah played. Di situ bisa dibagi menjadi 2 morfem, yaitu play dan ed. Kemudian cats itu bisa dibagi juga menjadi 2 morfem, yaitu cat dan s. Kemudian ada unfriendly, di situ ada un, friend, dan lie. Itu adalah contoh untuk morfem. Lalu, jenis-jenis morfem itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah roots atau kata dasar, disebut juga sebagai stems, di mana dia sebagai pusat morfem dalam kata-kata yang memiliki makna utama, seperti contoh yang di depan tadi, yaitu dari stemsnya adalah play, cat, dan friend. Kemudian ada juga yang bernama imbuhan atau affixes. Affixes ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah prefixes, yaitu awalan. Contohnya adalah prenuptial, kemudian irregular, kemudian berdua, berbahaya, membuat, berjalan misalnya. Kemudian ada juga suffixes atau akhiran. Dia adalah determinis, iterator. Dalam bahasa Indonesia contohnya adalah cairan, bukuku, jalankan, dan yang lain. Kemudian ada infixes. Infixes di sini adalah sisipan. Sisipan itu biasanya ditaruh di pertengahan. Jadi contohnya adalah temali yang berasal dari kata dasar tali. Kemudian ada gemetar. Itu adalah ada sisipan em berasal dari kata dasarnya getar. Kemudian yang lain adalah kemelut, berasal dari kata dasar kemelut. Sisipan sendiri itu bisa memberikan beberapa makna. Yang pertama adalah menyatakan banyak dan bermacam-macam. Contohnya, dari kata dasar tali, itu bisa dibuat menjadi temali, artinya bermacam-macam tali. Kemudian, dari kata dasar gigi, itu bisa disisipkan dengan er menjadi gerigi, artinya adalah bermacam-macam gigi. Kemudian, menyatakan intensitas frekuentif atau menyatakan banyaknya waktu. Contoh, getar dengan sisipan em berarti menjadi gemetar,
artinya menunjukkan banyaknya waktu getar atau gerak suatu benda. Kemudian dari kata dasar guruh menjadi gemuruh, itu menunjukkan banyaknya waktu guruh. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang disebut pada kata dasarnya. Misalnya dengan kata dasar kerja, dengan sisipan in berarti ada kinerja. Kemudian artinya adalah sesuatu yang mempunyai sifat sama dengan kerja atau sesuatu sifat kegigihan. Kuning bisa menjadi kemuning, artinya sesuatu yang punya sifat sama dengan warna kuning. Itu adalah 3 makna dari sisipan, yaitu menyatakan banyak atau bermacam-macam, menyatakan intensitas frekuentif atau menyatakan banyaknya waktu, dan menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang disebutkan pada kata dasarnya. Kemudian, imbuhan yang keempat adalah circumfixes atau ambifix. Imbuhan ini memiliki 2 bagian, yaitu ditempatkan di awal kata dan yang lain berada di akhir. Situ contohnya jika dalam bahasa Jerman ada gesammelt, kata dasarnya adalah sammel dengan imbuhan ge dan t. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada kelaparan, ada ketiduran, seperti itu. Itu adalah contoh imbuhan yang berada di awal dan di akhir. Berikutnya adalah morfologi non-rangkaian. Morfologi non-rangkaian itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah umlaut. Umlaut adalah perubahan suara di mana vokal diucapkan lebih seperti vokal atau semi-vokal. Contohnya adalah foot menjadi feet, tooth menjadi teeth dalam bentuk plural atau jamak. Bisa juga itu dalam bahasa lain atau bahasa Jerman, contohnya itu kata-kata man, itu adalah satu orang laki-laki, kemudian menjadi Männer, itu adalah banyak orang laki-laki, dengan menggunakan umlaut. Penulisannya adalah dengan menggunakan A umlaut atau A dengan titik 2 di bagian atas, maka artinya bisa menjadi jamak. Seperti itu. Kemudian ada juga dalam bahasa Inggris ada goose menjadi geese. Itu adalah salah satu contoh untuk umlaut. Sedangkan uplaut itu adalah contohnya proses di mana sesuatu bentuk dari sebuah kata terbentuk dengan mengubah vokal dasar. Contohnya sing jadi seng, kemudian sang. Kemudian yang lain, kemudian morfologi non-rangkaian berikutnya adalah tentang root and pattern atau templating morphology. Sini adalah suatu bentuk struktur kata yang diwakili oleh template di mana akar disertai dengan urutan slot pada posisi tetap, diisi oleh sistem yang saling eksklusif dari afiks yang kontras. Root and pattern atau templating morphology ini itu umum dalam bahasa Arab, Ibrani, dan bahasa Afro-Asiatik lainnya. Akarnya terbuat dari konsonan, di mana vokalnya itu didorong. Contohnya adalah di dalam bahasa Arab itu biasanya ada kata-kata yang bentuk dasarnya itu adalah berasal dari konsonan. Misalnya K, T, B, terus kemudian bisa dibentuk lagi menjadi kata-kata yang lain dengan menambahkan huruf vokal. Misalnya jadi katab, kemudian ada kata bun kalau nggak salah, seperti itu adalah contoh-contoh untuk root and pattern atau templating morphology, seperti itu. Contoh yang lain di dalam root and pattern itu adalah yang saya kasih contoh dalam bentuk Arabik, yaitu dasarnya adalah KTB, kemudian di dalam bentuk lampau menjadi katab, kemudian ada katab tu itu untuk dalam bentuk yang sekarang, kemudian ada kutip dan seterusnya. Di situ itu memiliki pattern, makanya disebut sebagai root and pattern. Itu adalah karena biasanya ada pattern konsonan, vokal konsonan, atau mungkin konsonan vokal dan seterusnya. Itu adalah pattern yang biasanya dipakai dalam root and pattern morphology, kayak gitu.
Kemudian yang keempat adalah infixation, adalah proses morfologis di mana morfem terikat melekat pada akar atau batang, seperti itu. Contohnya di dalam bahasa Inggris itu biasanya ketika kita menambahkan affix s dalam kata-kata itu menunjukkan bahwa dia adalah jamak. Kemudian contoh yang lain adalah kita menambahkan apostrof dan s, itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah genitif atau kepemilikan. Kemudian ditambahkan dengan self, itu adalah milik kita sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian ada ditambahkan dengan ing atau imbuhan ing, maka dia adalah kata kerja yang sedang dikerjakan. Itu adalah contoh-contoh inflectional affix di bahasa Inggris. Ini adalah contoh yang lain, inflection, berkaitan dengan berbagai bentuk kata yang sama. Di situ ada cat, kemudian singularnya adalah cat dan pluralnya adalah cats, seperti itu. Ini salah satu contoh inflection yang menggunakan affix dengan huruf S yang menunjukkan dia bentuknya adalah plural. Tapi tidak selalu sama seperti itu, karena bisa jadi ada perubahan ejaan. Contoh misalnya knife menjadi knives dengan menggunakan V yang sebelumnya adalah menggunakan F. Kemudian bisa juga tidak selalu menggunakan akhiran berbentuk S atau ES, bisa jadi bentuknya berubah, misalnya contohnya mouse menjadi mice, seperti itu. Itu adalah contoh inflection. Tidak hanya menunjukkan bahwa dia adalah plural, tapi juga bisa menunjukkan bahwa dia adalah kepemilikan. Contoh misalnya Rudis. Rudis itu miliknya Rudy. Misalnya Rudy ditambahkan dengan apostrophe S, maka dia adalah bentuknya adalah Rudis, kayak gitu. Kemudian juga bisa menunjukkan past simple tense ketika ditambahkan dengan affix ed. Kata kerja ditambahkan dengan affix ed, maka akan menunjukkan bentuk lampau, misalnya play menjadi played, seperti itu. Kita masuk ke perbedaan fungsional dalam morfologi. Yang pertama adalah morfologi infleksi atau inflectional morphology, yaitu menambahkan informasi ke kata yang konsisten dengan konteksnya dalam kalimat. Contoh, angka, tunggal versus jamak. Di situ ada automaton menjadi automata, kemudian ada walk menjadi walks, kemudian ada kasus, di situ ada he, him, dan his, kayak gitu, ada nominatif versus akusatif, kayak gitu. Terus kemudian ada morfologi derivational. Di sini menciptakan kata-kata baru dengan makna yang baru. Contohnya ada parse menjadi parser, ada repulse menjadi repulsive, seperti itu. Itu adalah contoh morfologi infleksi dan morfologi derivational. Contoh lain dari morfologi derivational di dalam bahasa Indonesia adalah dari kata dasar ajar bisa menjadi pengajar, bisa menjadi mengajar, bisa menjadi pengajaran, bisa menjadi pelajaran, seperti itu. Kemudian ada ketidakteraturan. Yang pertama adalah ketidakteraturan formal, bisa jadi terkadang penandaan inflektif berbeda tergantung pada akar atau dasarnya, yaitu walk bisa menjadi walk, bisa menjadi walked. Itu teratur ya, kalau walk ke walk kayak gitu. Tapi kalau sing itu bisa berubah jadi sing, seng, sang kayak gitu. Kemudian ada semantic irregularity atau unpredictability. Morfem turunan yang sama mungkin memiliki arti atau fungsi yang berbeda, tergantung pada basis yang dilampirkan. Misalnya, kindly old man, kayak gitu. Terus kemudian ada a slowly old man. Fungsinya berbeda, tergantung pada basisnya, tergantung dari yang satunya adalah kindly, kemudian ada slowly, kayak gitu. Berarti kan tergantung dari artinya, bisa jadi artinya beda.
Bagaimana pembentukan kata? Di sini ada proses morfologis itu bisa dipakai untuk membentuk kata-kata baru dengan menggunakan derivasi atau derivation. Itu kita dengan menggunakan stem atau kata dasarnya ditambahkan dengan imbuhan, misalnya friend menjadi ditambahkan dengan ly jadi friendly, ditambahkan dengan dengan un berarti jadi unfriendly, kemudian unfriendly ditambahkan ness menjadi unfriendliness. Itu menjadi kata-kata baru kan. Jadi misalnya dari friend itu adalah teman, kemudian ditambahkan ly menjadi friendly berarti dia itu adalah ramah, kemudian ditambahkan dengan un unfriendly jadi artinya adalah tidak ramah, kemudian unfriendliness menjadi ketidakkeramahan seperti itu. Dengan menambahkan imbuhan maka kata-kata baru itu dapat dibentuk. Kemudian ada juga yang menggabungkan antara kata dasar, yaitu adalah stem plus stem, rumah tangga. Jadinya rumah tangga. Padahal rumah dan tangga ketika digabungkan bisa jadi artinya berbeda, menjadi rumah tangga. Kemudian ada railway, di situ ada rail, ada way. Artinya juga bisa berbeda, seperti itu. Oke, kita masuk ke morphological analysis. Morphological analysis ini kita diminta untuk menganalisa bentuk-bentuk morfologi dari kata-kata. Dari token itu terbentuk dari lemma, ditambahkan dengan part of speech-nya, ditambahkan dengan grammatical features. Contoh, cats. Cats itu lemmanya adalah cat. Kemudian part of speech ini yang menentukan apakah dia noun, apakah dia verb, apakah dia adjective dan seterusnya. Karena itu disebutkan di situ cat itu sebagai noun atau n. Dan grammatical features itu terdiri dari misalnya dia plural, dia termasuk dari bentuk nampang, atau dia definitif, atau dia genitive seperti itu. Cats itu adalah kucing. Kucing itu dia adalah kata benda. Ketika cats-nya banyak, kucingnya banyak, maka dia adalah bentuknya plural. Karena itu di situ ada cat sebagai lemma atau kata dasarnya, kemudian ditambahkan dengan noun sebagai part of speech-nya, dia adalah n. Kemudian ditambahkan dengan grammatical features, dia adalah plural. Berarti kalau misalnya kita punya kata benda yang lain, contoh misalnya meja, dalam bahasa Inggris ketika kita punya format bahwa ketika ditambahkan di situ ada noun dan plural, maka adalah table, kemudian ditambahkan dengan noun dan ditambahkan dengan plural, maka hasilnya adalah tables, seperti itu. Kemudian ketika ada kata yang lain, misalnya plates, kayak gitu. Plates adalah piring, lemmanya adalah plate, kemudian part of speech-nya adalah noun atau kata benda, dan ditambahkan dengan plural. Jadi ketika ada format dia adalah noun, maka dan kemudian ada s di belakangnya, bisa jadi setelah dianalisa bahwa kata dasarnya adalah setelah dikurangi s, kemudian dilihat apakah dia kata benda atau kata kerja, seperti itu. Kemudian ada plate. Plate di situ adalah ada kata kerja play atau bermain dalam bentuk lampau. Maka dia adalah lemmanya adalah play, kemudian ditandai dengan bentuk kata kerja atau verb ditambahkan dengan bentuk past sebagai grammatical features. Kemudian ada dalam bahasa Belanda kalau nggak salah ini katernes. Itu ada cat, ada noun, ada plural, definitive, dan genitive. Tapi seringkali kita tidak bisa membedakan apakah dia itu noun atau verb, maka disebut sebagai non-deterministic atau lebih dari satu solusi. Contohnya ada place, situ ada play sebagai dia noun dan juga sebagai verb. Grammatical features-nya maka berbeda. Ketika dia sebagai noun, dia ditambahkan s, maka grammatical features-nya adalah plural.
Kemudian ketika dia sebagai verb atau kata kerja, maka dia adalah orang ketiga, kayak gitu, third singular. Di sini ada grammatical features-nya, ada apa aja? Dijelaskan di situ ada plural, plur, kemudian past itu adalah past tense, def itu adalah definite, gen itu adalah gender, dan 3SG itu adalah third singular, kayak gitu. Lemmatization itu adalah token, kemudian jadinya lemma, kayak gitu. Berikutnya adalah masalah dan janji morfologi. Morfologi refleksional itu membuat contoh kata yang sama tanpa menjadi kata yang berbeda. Bermasalah dalam ekstraksi informasi dan pengambilan informasi. Morfologi mengkodekan informasi yang dapat berguna dalam tugas-tugas NLP. Contoh, ke mesin penerjemah, pemahaman bahasa alami, dan pelabelan peran semantik, kayak gitu. Oke, morfologi dan itu membuat contoh kata yang sama tanpa menjadi kata yang berbeda. Kemudian morfologi juga mengkodekan informasi yang dapat berguna atau bahkan penting dalam tugas-tugas NLP. Kita kembali ke lemmatization. Lemma sendiri itu adalah bentuk kanonik atau bentuk yang biasanya ada dalam kamus atau bentuk kutipan dari sekumpulan data. Contohnya dalam bahasa Inggris adalah break, kemudian broken dan breaking adalah bentuk-bentuk dari leksem yang sama. Kemudian dengan break sebagai lemma yang mengindeksasi. Bedanya dengan stemming, kalau stemming itu hanya langsung dipotong begitu saja, tetapi di dalam lemmatization itu seharusnya algoritmanya itu bisa memahami bahwa misalnya better itu berasal dari kata good, seperti itu. Tapi kalau dalam stemming tidak seperti itu. Itu adalah perbedaan dari lemmatization dengan stemming. Kemudian di NLP, fungsi dari morfologi ini seperti apa? Pemrosesan morfologi itu merupakan masalah yang dipecahkan di NLP. Solusinya berbasis aturan morfologi dengan metode keadaan terbatas. Solusi lainnya adalah keurutan yang diawasi dan yang tidak diawasi. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab. Mana yang merupakan morfem dari kata unbelievable? Unbelievable atau able? Kemudian, manakah dari pasangan berikut yang merupakan kasus infleksi? Ada play, kemudian jadi played, dan ada play jadi player, play playing, dan play ke playground. Oke, itu dulu untuk materi morfologi dan morphological analysis. Berikutnya adalah tentang regular expression di video yang berikutnya. Terima kasih.